Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman Kristen dari zaman ke zaman selalu diuji oleh manusia. Baik dari para ahli ataupun orang-orang yang mungkin kontra dengan kekristenan. Namun semakin diuji, maka kekristenan muncul sebagai iman yang dapat dipercaya. Saudara, mungkin kita ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kekristenan. Dan saudara, kemungkinan pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab di masa lalu. Kita bersyukur karena kita memiliki kitab suci yang telah diuji dan menyatakan kebenarannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seberapa pentingkah fakta sejarah di dalam iman kepercayaan? Sebuah iman kepercayaan yang tidak memiliki dasar fakta sejarah, tidak memiliki landasan yang kokoh. Jikalau sejarahnya tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin kita bisa percaya akan imannya? Saudara, kekristenan tidak didasarkan kepada asumsi, juga tidak didasarkan kepada suatu sifat yang tidak dapat ditelusuri. Tapi iman Kristen didasarkan kepada fakta sejarah yang tidak dapat disangkali. Saudara, kitab-kitab Perjanjian Baru muncul tidak lama setelah Kristus naik ke surga. Tidak lebih dari 70 tahun. Bahkan saudara, ada kitab yang telah beredar pada tahun 49 sesudah Masehi, yaitu kitab Galatia. Juga ada kitab yang telah beredar pada tahun 55 sesudah Masehi. Misalnya Injil Markus. Juga ada kitab yang telah beredar di tahun 57 sesudah Masehi, yaitu surat Roma. Bahkan ada yang tahun 55 sesudah Masehi, yaitu 1 Korintus. Saudara, surat-surat ini beredar tidak lama setelah Yesus naik ke surga. Saudara, apa maksudnya saya sampaikan semuanya ini? Saudara, ketika surat-surat ini atau kitab-kitab ini beredar, bukankah saksi mata akan pengajaran Yesus dan siapa Yesus masih hidup pada zaman itu? Namun saudara, sampai hari ini tidak ditemukan naskah-naskah pada tahun-tahun awal itu yang menentang isi daripada kitab-kitab yang beredar pada tahun itu. Saudara, padahal saksi mata begitu banyak. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iman Kristen adalah iman yang didasarkan kepada sejarah, yang valid karena didasarkan kepada saksi-saksi mata. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 14 dan 19 sampai 24. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ayat 19. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanya aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah permulaan daripada penghakiman yang tidak adil kepada Yesus Kristus. Pertama-tama, Yesus Kristus dibawa kepada Hanas, yaitu mertua dari Kayafas yang imam besar itu. Saudara jangan lupa, ketika Yesus dibawa, dihakimi oleh Hanas, itu adalah malam hari. Dan saudara, sesungguhnya tidak sah melakukan penghakiman pada malam hari. Namun ini terjadi kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan Kayafas imam besar itu, maka imam besar itu pertama-tama bertanya tentang murid-muridnya. Dan ketika kita baca di kitab suci, Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab. Karena memang Tuhan Yesus tidak mau menyertakan murid-muridnya di dalam kasus ini. Namun Kayafas juga menanyakan tentang ajarannya. Saudara, hal ini sesuatu yang tidak wajar. Ketika tuduhan diberikan kepada seorang tersangka, maka sang penuduh harus sudah menanyakan para saksi yang mendengarkan ajarannya. Bukannya menanyakan apakah ajarannya dari tersangka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui peristiwa ini? Yang pertama, saudara, iman kepada Yesus Kristus dan ajarannya didasarkan oleh fakta sejarah dengan banyak saksi mata. Saudara, firman Tuhan berkata begini, maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengarkan apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca kitab Injil, maka kita tahu apa yang Yesus katakan kepada Kayafas adalah kebenaran. Karena Yesus mengajar di tempat terbuka. Setidaknya yang kita tahu adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan 5.000 orang itu laki-laki, saudara-saudara. Saudara bayangkan, ada 5.000 orang mendengar ajaran Tuhan Yesus. Dan mereka itu tersebar dari berbagai wilayah untuk mengikut Yesus. Bukan itu saja. Tuhan Yesus juga mengajar sinagoga, bahkan di bait Allah. Maka Yesus berkata, dia tidak pernah sembunyi-sembunyi. Dia berkata, dia mengajar di rumah-rumah ibadat di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Lalu Tuhan berkata, mengapa engkau menanyai aku? Tanyalah mereka. Siapa itu mereka? Mereka itu adalah saksi-saksi mata yang melihat Yesus, yang mendengar apa yang Yesus ajarkan. Berapa banyak? Saudara, banyak sekali. Saudara, di sinilah saudara-saudara, melalui perkataan Tuhan Yesus, maka iman Kristen bukan iman yang tidak dapat ditelusuri. Pengajaran yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Tetapi terbuka. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang banyak ini bukan saja tua, tapi yang muda juga mengikut Yesus. Saudara-saudara, ketika Tuhan naik ke surga, maka muncullah, beredarlah kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul untuk menguatkan orang-orang percaya dan untuk memberitakan kabar baik yang beredar di seluruh wilayah. Dan saudara, saksi-saksi mata ketika Yesus melayani dan mengajar masih hidup. Bahkan saudara, di dalam surat 1 Korintus, Rasul Paulus berbicara mengenai kebangkitan Yesus Kristus dan Yesus menampakkan diri. Surat itu sudah beredar sangat awal sekali. Dan saksi-saksi mata, saksi-saksi sejarah masih hidup. Namun saudara perhatikan, tidak ada naskah lain yang menentang apa yang ditulis dalam 1 Korintus. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa iman Kristen
iman didasarkan kepada sejarah. Bahwa Kristus yang telah mati di kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iman Kristen didasarkan kepada sejarah yang valid. Dan sejarah itu memberitahukan Yesus Kristus, dia telah mati di kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke surga. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, diampuni dosanya. Dan menerima hidup yang kekal. Saudara, ini merupakan kabar baik bagi manusia hari ini. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, tanpa objektivitas, maka segala sesuatu menjadi permainan manusia semata-mata. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus, "Mengapa engkau menanyai aku?" Saudara, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menanyakan pertanyaan yang sifatnya introspektif. Karena pertanyaan ini menohok yang bertanya, yaitu Kayafas. Karena memang tidak patut ketika pengadilan berlangsung, pertama-tama yang ditanya adalah sang tersangka. Ketika seseorang mau ditangkap untuk jadi tersangka, maka sang penanya sudah harus menanyai para saksi. Saksi mata yang mendengar, yang menyaksikan langsung. Dan melalui kesaksian itu, barulah tersangka ditangkap. Namun sekarang mereka belum pernah mendengar kata-kata daripada saksi. Dan mereka bertanya langsung. Dia bertanya langsung kepada tersangka. Maka Yesus berkata, "Mengapakah engkau menanyai aku?" Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa objektivitas, maka penghakiman, pengadilan hanya permainan manusia semata-mata. Saudara, Kayafas, dia tidak peduli dengan kebenaran. Kayafas tidak peduli tentang apa kata orang dan apa kata saksi tentang kebenaran. Tetapi Kayafas mempunyai niat untuk menangkap Yesus dan membunuh dia. Saudara, itulah permainan yang dilakukan oleh manusia. Saudara, ketika objektivitas tidaklah menjadi sesuatu yang sangat dipentingkan, maka selebihnya merupakan rekayasa yang terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang objektif. Sehingga keobjektifan kita membuktikan ketulusan kita. Keobjektifan kita membuktikan tidak ada permainan yang kotor di dalam kehidupan Kristen. Orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran. Dan menyatakannya itu di dalam keobjektifannya, di dalam setiap perkara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia dengan segala kejahatannya telah memutarbalikkan kebenaran. Sehingga yang benar dianggap salah. Yang salah dianggap benar. Saudara, itulah yang firman Tuhan katakan, bahwa manusia telah menindas kebenaran. Dan orang Kristen harus menjadi saksi-saksi kebenaran itu. Karena kebenaran itu melekat pada diri Allah. Allah itu Allah yang benar. Yesus Kristus adalah kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Maka orang Kristen harus menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan yang kami baca teruji dalam sejarah. Dan Yesus Kristus yang kami kenal adalah Yesus Kristus
sebagaimana yang tercatat dalam Injil dan sesuai dengan sejarah. Sehingga ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh bersyukur dari apa yang kami tahu, dari apa yang kami baca, dan sungguh-sungguh Yesus Kristus telah mati dan bangkit dari antara mati dan naik ke surga, dan membuka jalan keselamatan bagi manusia yang percaya kepada Engkau. Tuhan, tolong kami memiliki iman yang murni, dan kami hidup dalam kebenaran, sehingga dalam segala perkara kami tidak sama dengan dunia ini, memutarbalikkan kebenaran atau menindas kebenaran, tetapi kami menjadi orang-orang Kristen yang berdiri teguh di atas kebenaran. Sehingga dengan demikian kami menyatakan keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.